Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Nomor satu itu sehat teman-teman ya. Oke, setelah sehat kita baru melakukan aktivitas yang lain. Kali ini saya mau bahas berita mengenai Malaysia teman-teman ya. Wow, ini musuh bebuyutan timnas Indonesia dulunya Malaysia. Ya, setelah itu ada lagi Vietnam. Nah, terus ada lagi Thailand. Tapi yang paling seru itu sampai hari ini Malaysia, teman-teman. Sampai-sampai Malaysia ingin bertanding dengan timnas Indonesia tuh ngerengek-ngerengek, teman-teman. Indonesia nggak mau. Nah, jadi timnas Malaysia nih teman-teman ya diberitakan Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mengejar atau mencari pemain keturunan juga. Ini Inggris ya yang dicari. Kenapa? Karena Malaysia itu teman-teman ya itu negara persemakmuran Inggris. Ya dulu dijajah oleh Inggris sehingga ada nenek yang sekarang udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Dulu ada orang Malaysia kawin sama orang Inggris. Nah dari situlah teman-teman Federasi Sepak Bola Malaysia seperti Indonesia mencari anak-anak keturunan Malaysia Inggris yang main di Eropa atau di Liga Inggris ya teman-teman. Jadi sama nih. Jadi sekarang bagi orang-orang yang mempertentangkan naturalisasi ya nggak update dong ya. Dunia sekarang sudah naturalisasi semua teman-teman. Masa kita mau nggak ikutin ya kita tetap tertinggal ya. Kita harus update. Walaupun kita itu harus memperhatikan regenerasi yang continuous ya. Continuous itu artinya berkelanjutan yang diciptakan oleh umur-umur usia 9, 11, 12, 15 gitu ya dari pemain-pemain lokal. Tapi itu harus dicari kualitas-kualitas yang standarnya dunia teman-teman. Ya standarnya Eropa. Jadi nanti yang masuk timnas itu adalah pemain-pemain yang benar-benar memiliki standar dunia. Sehingga timnas Indonesia itu nanti standarnya akan standar Asia dan dunia. Gitu ya teman-teman. Dan itu pun nggak bisa instan. Nggak bisa teman, di olahraga itu nggak ada yang instan. Bahkan sekarang yang sekarang ngetop-ngetop itu ya dulunya dari umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun udah mulai start ya. Kita ngelihatnya setelah jadi ya. Padahal orang tuanya itu ya ngedidik anaknya supaya jadi itu dari anak-anak teman-teman, dari anak kecil sudah disekolahkan. Ya, sudah disekolahkan sepak bola di sekolah sepak bola umur baru 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya sampai remaja ya belasan tahun. Jadi kalau kita ngelihat orang sekarang sudah jadi, wah itu perjalanannya panjang, nggak ada yang instan teman-teman ya. Di sepak bola itu nggak ada yang instan, bahkan jam terbang itu penting. Ya, mempunyai bakat tapi nggak ada jam terbang, nggak pernah bermain, bersaing gitu, ya nggak akan jadi. Kayak Marcelino ini kalau nggak dia di suruh main ke luar negeri di kelas-kelas Eropa gitu ya, ya dia nggak update skillnya, sehingga skillnya nanti skill standar lokal gitu ya, nggak interlokal, nggak internasional gitu. Makanya nggak ada yang instan ya teman-teman. Kalau ingin jadi kelasnya kelas Asia dan dunia ya harus update terus skillnya, mindsetnya, latihannya, cara berlatihnya, pelatihnya, wasitnya, semuanya harus update ya. Kalau enggak ya kita akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Nah, makanya Malaysia nggak mau tertinggal, rankingnya sudah keselip dari Indonesia. Iya kan? Malaysia dulu nongkrong di atas Indonesia terus tuh rankingnya berpuluh-puluh tahun. Sekarang sudah keselip sama Indonesia, bingung dia. Saya yakin nanti lebih keselip lagi nih. Kalau Indonesia nanti bisa mengalahkan Irak dan mengalahkan Filipina. Kalau kita bisa mengalahkan Irak nanti di GBK, teman-teman, ranking timnas Indonesia akan melejit lagi. Akan naik lagi, sekarang 134, mungkin nanti bisa 120 sekian ya. Kalau bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Jadi Indonesia saya rasa kedepannya ya ini kalau naturalisasi selesai juga akan menjadi lebih kuat nih. 3 pemain baru lagi nih teman-teman ya. Nah,
Jadi Malaysia juga ikut-ikutan ngejar cara-cara timnas Indonesia. Oke, itu saja teman-teman beritanya. Update terus di Buat Makan TV. Sampai jumpa.